Selamat sore menjelang malam. Puji Tuhan kita diberikan kesempatan untuk merespon undangan Allah dengan berkumpul dan mengikuti ibadah malam Natal di tempat ini. Saya persilahkan Bapak Pendeta Panca untuk menyalakan lilin yang berwarna putih yang melambangkan kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bara tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Share in every blessing of
Think of the spring, think of the warmth of summer, bringing the harvest before the winter snows. Everything grows, everything has a season, till it is gathered to the Father's throne. Praise to Thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may see all the gift we share and every blessing. All things come of Thee. Every good gift, all that we need and cherish, come from the Lord in token of His love. We are His hands, steward of all His bounty. He's the earth and He's the hand above. Praise to Thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may see all the gift we share and every blessing. All things come of Thee. All things come of Thee. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kebaktian pada malam Natal ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi Allah juga yang sama yang terus memegang dan memimpin ciptaannya. Dan turun atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan tertinggi hanya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dunia terbentuk dari kekosongan dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang," dan terang itu ada. Dia menciptakan segala sesuatu, langit
lautan dan segala isinya, setiap makhluk, tumbuhan, dan bintang di langit adalah hasil karyanya yang sempurna. Puncak dari ciptaannya adalah manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Adam dan Hawa, manusia pertama, hidup dalam keselarasan dengan Allah, berjalan bersamanya di Taman Eden. Segala sesuatu yang Allah buat itu baik. Namun, kesempurnaan itu tidak berlangsung lama. Iblis dalam rupa ular menggoda manusia. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, memilih untuk melawan perintah Allah dan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dosa masuk ke dalam dunia, memisahkan manusia dari Allah, membawa penderitaan, sakit, dan kematian. Meski demikian, Allah tidak meninggalkan umatnya dalam kegelapan. Dia memberikan janji bahwa keselamatan akan datang. Janji akan seorang juru selamat yang akan membebaskan umat manusia dari dosa dan memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, umat manusia termasuk kita dilahirkan dalam dosa. Semua manusia telah berdosa. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengakui kelemahan dan ketidaktaatan kita. Mengakui setiap pelanggaran yang kita lakukan. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa meskipun Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik, dan ketika Engkau menciptakan kami manusia, Engkau mengatakan sangat baik. Tetapi akhirnya pemberontakan, penyelewengan, pelanggaran telah menjadikan yang semuanya baik itu menjadi sangat buruk. Di malam Natal ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami harus mengakui bahwa kami datang dengan hati yang hancur. Karena kami telah dan mungkin sedang membuat hati Tuhan sedih karena dosa-dosa kami. Kami mohon ampun, kami mohonkan belas kasihan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur bahwa pengampunan itu selalu ada bagi kami. Bahwa kematian dan kebangkitan-Mu telah membayar semuanya. Dan ada kasih karunia bagi kami yang hancur hati dan datang kepada Engkau dengan kerendahan hati dan penyesalan dan pertobatan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, tetapi Allah dalam kasih yang besar tidak pernah meninggalkan umat manusia dalam keadaan terhilang. Allah telah memberikan janji keselamatan yang akan digenapi dalam Mesias yang telah datang. Dan dengarlah janji-janji Tuhan
dan berita anugerah yang terambil dari Mika 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Berita anugerah yang kedua dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Silakan saudara duduk kembali. Kasih karunia Allah dinyatakan dalam janji ini, bahwa Juru Selamat akan datang dan memulihkan segala sesuatu yang rusak oleh dosa. Di tanah Yudea yang luas pada malam itu, ada beberapa gembala yang menjaga kawanan domba mereka di padang. Malam itu tampak seperti malam-malam biasa lainnya, tenang dan damai, saat para gembala melakukan tugas mereka dengan setia. Saudara-saudaraku, lihatlah bintang-bintang di langit ini. Sungguh terang dan cerahnya malam ini. Aku selalu kagum akan keindahan ciptaan Allah. Iya, bintang-bintang di gemerlapan di langit ini selalu menceritakan kebesarannya. Tapi kita gembala sangat sederhana. Siapa yang peduli terhadap kita di padang? Teman-teman, menjaga domba-domba ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ini adalah pekerjaan yang penting. Dan Allah sudah menugaskan kepada kita. Kita harus melakukan pekerjaan ini sebaik mungkin. Mereka tidak tahu bahwa pada malam itu Allah telah merencanakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah selamanya. Di kota Daud, seorang juru selamat telah lahir, Kristus Tuhan. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar di sekeliling mereka. Mereka sangat ketakutan. Apa ini? Siapakah ini? Cahaya apa ini? Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu
sejumlah besar bara tentara surga yang memuji Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama-sama dengan para malaikat dan para tentara surga memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Padang Rumput yang Sunyi. Saya undang untuk bangkit berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Malam yang sunyi itu telah berubah menjadi malam penuh kemuliaan dan sukacita. Allah sendiri telah mengutus malaikatnya untuk mengumumkan kelahiran Sang Mesias, Raja yang dijanjikan kepada para gembala yang rendah hati. Saudara-saudaraku, apakah benar kita sudah melihat apa yang baru saja terjadi? Seorang malaikat datang kepada kita. Mereka memberitakan tentang kelahiran Mesias. Benar, benar seorang malaikat telah hadir. Kita harus pergi. Ya, Kita semua harus pergi. Kita harus melihat bayi itu. Allah kita, Tuhan kita telah lahir ke dunia. Ya, kita harus pergi ke Bethlehem. Kita lihat apa yang sedang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan kepada kita. ya, mari. Mari. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama dengan para gembala
kita pergi ke Bethlehem untuk melihat sang bayi yang kudus, juru selamat umat manusia, sambil menyerukan puji-pujian, dan ajaklah semua orang yang mau percaya untuk bersama-sama. Hai kawan-kawan sekalian, mari kita berhimpun. Saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala surga, sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala surga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam surga, sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, Tuhanmu. Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Jiwa mencoba menjadi manusia, sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, Tuhanmu. Sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, Tuhanmu. Sempadan puji Dia, Saya persilakan untuk duduk kembali. Para gembala pergi dengan segera dan mendapati Maria dan Yusuf dan bayi itu yang terbaring di dalam palungan, persis seperti yang diberitakan oleh malaikat. John is to lay to rest on me.
Saudara-saudaraku, lihatlah, inilah juru selamat kita, Raja yang dijanjikan. Allah benar-benar bersama dengan kita. Mana mungkin seorang Mesias lahir dengan cara yang sederhana seperti ini. Seorang bayi lahir dengan cara yang rendah seperti ini. Namun, ini adalah tanda kebesaran kasih Allah buat seluruh umat manusia. Dia datang untuk orang-orang seperti kita, orang-orang rendah seperti kita. Dan dia datang membawa kabar sukacita dan damai sejahtera. Setelah melihat bayi itu, para gembala pulang sambil memuji dan memuliakan Allah atas segala sesuatu yang telah mereka dengar dan lihat, sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat mulai menyebar, membawa pengharapan baru bagi dunia. Saudara-saudaraku, kita harus memberitahukan kepada setiap orang apa yang barusan kita lihat. Allah benar-benar telah memenuhi janjinya. Mesias sudah lahir. Iya, Mesias sudah lahir buat kita. Puji Tuhan. Firman Allah telah menjelma menjadi manusia dan lahir ke dunia untuk kita, menyelamatkan kita semua orang-orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Dia telah lahir untuk kita, dia lahir untuk kami. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama memanjatkan pujian dan menyerukan, dia lahir untuk kami. Dia itu Tuhan kami,
Saudara dipersilakan untuk duduk. Shalom saudara sekalian. Saya sungguh bersyukur dan berbahagia bisa mengikuti ibadah malam Natal bersama dengan saudara sekalian pada malam ini. Terima kasih untuk hamba Tuhan majelis yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani selama rangkaian malam Natal dan ibadah Natal besok. Ini pertama kali saya beribadah bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Nah, pertama-tama saya bersama dengan keluarga saya juga mengucapkan selamat Natal untuk saudara sekalian. Kiranya Tuhan terus menyertai saudara sekalian sepanjang Natal dan juga sepanjang tahun 2025. Dan saya sehari-hari mengajar di STT Saat Malang, dan kami juga mengucapkan selamat Natal kepada saudara sekalian dari segenap dosen, staf, mahasiswa STT Saat. Kiranya Tuhan terus memberkati saudara sekalian. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau adalah Raja segala raja, tapi Engkau mau datang ke dalam dunia ini, menjadi sama seperti ciptaan-Mu, bahkan Engkau lahir di tempat yang hina bagi kami. Sebuah anugerah yang tak terkira bagi kami semua. Pada malam ini, di malam Natal yang senyap dan sunyi ini, kami kembali mau merenungkan akan makna Natal bagi kehidupan kami. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami pada malam ini Tuhan, melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini, melayakkannya, sehingga boleh menyampaikan pesan Natal dari Tuhan untuk kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab dari Lukas pasal 15, Lukas pasal 2, ayat 15 sampai ayat 20. Satu ayat atau ayat-ayat yang sudah kita kenal bersama-sama, dan sebagian juga tadi sudah disinggung atau disampaikan, dipresentasikan dengan sangat baik oleh rekan-rekan saudara-saudara yang memainkan drama atau sketsa Natal. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian dalam terjemahan LAITB yang kedua. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun, Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-19 sekali lagi, karena ini adalah ayat yang merupakan fokus kita pada malam hari ini. Lukas 2 ayat 19. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara sekalian, Dr. Holmes dan Dr. Rehe pernah membuat sebuah skala stres, ya, dari mulai yang paling kecil sampai dengan yang paling besar,
sampai skala stres yang paling stressful, yang paling menekan adalah nilainya 100. Ya. Misalnya saudara sekalian, skala stres misalnya yang 100 yang paling tinggi membuat orang paling tertekan adalah ketika mereka mengalami satu peristiwa di mana kematian dari pasangan hidup mereka. Ya. Kemudian lebih sedikit lagi atau lebih rendah lagi skala stresnya adalah perceraian 73 poin. Kemudian masuk ke dalam penjara 63 poin. Kematian anggota keluarga mereka 63. Dan menarik saudara sekalian, dalam skala stres Dr. Holmes dan Dr. Rehi ini, Natal dimasukkan sebagai satu bagian yang bisa membuat orang itu stres, gitu ya. Terutama panitia Natal, ini Pak Lukas ya, Pak Henry gitu ya, atau pemimpin paduan suara atau drama Natal, ya. Natal bisa membuat kita mengalami stres, ya, karena kesibukan, mesti persiapan, latihan, begitu ya. Nanti stres, takut salah gimana nanti kalau acaranya ada yang salah gitu ya. Atau listriknya mati atau apa begitu ya. Natal bisa membuat kita semua stres. Dan seringkali atau mungkin kadangkala Natal bisa karena terlalu stressful membuat kita kehilangan ya makna Natal yang sesungguhnya. Nah, saudara menilik daripada stres Natal, pada Natal yang pertama saudara sekalian, kira-kira siapa yang paling stres sebetulnya? Pada Natal yang pertama. Maria. Ya. Maria memulai stresnya bukan pada malam Natal yang pertama, tapi sejak ketika dia dijumpai oleh malaikat Gabriel. Dia berkata kepadanya, bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan bayi yang akan dikandung atau dilahirkan itu adalah seorang juru selamat dan engkau akan menamai dia Yesus. Saudara, Maria telah memikirkan tentang masa depannya bersama dengan Yusuf. Dia memplanning, dia akan melakukan ini, dia akan membina sebuah rumah tangga. Tapi semuanya itu harus berubah. Sejak ketika sang malaikat Gabriel datang dan mengatakan bahwa engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Sudah sebuah stres karena rencana-rencananya berubah. Belum lagi saudara sekalian dia harus menghadapi cibiran atau gibahan dari tetangga-tetangga di kompleks perumahannya gitu ya. Karena dia seorang gadis, menurut para penafsir dia umurnya kira-kira 12 sampai 14 tahun. Ya, zaman sekarang umur remaja seperti itu katanya kena mental gitu pasti ya. Harus menghadapi cibiran mungkin karena dia telah mengandung bukan karena pernikahannya atau sebelum menikah dengan Yusuf tunangannya. Belum lagi saudara sekalian memikirkan tentang persalinan yang pertama ya. Saya rasa hampir semua ibu di sini, calon ibu yang memikirkan tentang persalinan, melahirkan pertama kali itu sangat stressful. Apalagi pada waktu itu saudara sekalian, dunia medis belum semaju sekarang, ya, tingkat kehidupan atau tingkat kematian ibu yang melahirkan atau bayi yang dilahirkan masih sangat tinggi. Dan saudara sekalian, klimaksnya adalah ketika di dalam keadaan kehamilan yang tua itu, Maria bersama dengan Yusuf harus menempuh perjalanan yang jauh. Dia harus kembali ke Bethlehem dari Nazaret, jaraknya kira-kira 96 km, belum ada bus waktu itu ya. Mereka harus berjalan, banyak sekali digambarkan sebagai Maria naik keledai, mungkin juga dia harus berjalan ya. Ini cuma gambaran modern saja. Selama berhari-hari dari Nazaret ke Bethlehem, betapa stressfulnya, betapa stresnya kehidupan Maria. Dan sampailah kita ya, kepada peristiwa yang kita baca tadi. Ketika itu saudara sekalian, Maria sudah melahirkan Yesus. Dan di malam itu, seperti yang kita lihat di drama tadi, gembala-gembala datang
Setelah mereka melihat satu penampakan yang luar biasa dari para malaikat itu, dan mereka datang menjumpai Maria di tempat Yesus dibaringkan di palungan. Dan kita akan merenungkan bahwa di tengah-tengah hiruk pikuk pemikirannya, di tengah-tengah kehidupannya dijungkir balikan, di tengah-tengah tekanan-tekanan, stres, kesulitan-kesulitan yang dihadapi Maria, kita mau belajar bagaimana dia menyikapinya. Dia merenungkannya, dia menyimpan semuanya itu. Dan bagaimana kita belajar dari teladan seorang Maria. Saudara sekalian, seperti yang tadi sudah digambarkan oleh drama, bahwa setelah malaikat itu menampakkan diri kepada para gembala itu, mereka mencari Yesus di tempat di mana Yesus dibaringkan, dibungkus dengan kain lampin, dan mereka datang menyembah kepada Yesus. Dan kemudian gembala-gembala itu menceritakan apa yang mereka alami. Bahwa mereka telah melihat penampakan bukan cuma satu malaikat, tapi ribuan malaikat surgawi yang menyanyikan pujian. Mereka telah menyampaikan berita yang mereka telah tunggu-tunggu sekian lama. Bahwa Mesias, bahwa Juru Selamat, bahwa Tuhan, keturunan Daud itu telah lahir di kota Daud di Bethlehem. Dan saudara sekalian, ketika semua orang yang ada di sekeliling palungan itu mendengar cerita tentang malaikat itu, mereka semua menjadi heran. Karena mereka tidak pernah menyaksikan hal itu. Selama 400 tahun lebih, Allah tidak pernah berbicara kepada para nabi secara langsung melalui malaikatnya. Bahkan satu malaikat pun selama 400 tahun lebih Allah diam. Tapi hari itu, malam itu, Allah menyatakan beritanya. Berbicara kembali. Mewahyukan dirinya kembali. Bukan hanya melalui satu malaikat, tetapi melalui ribuan malaikat. Dan berita yang mereka tunggu-tunggu. Setiap hari orang Yahudi berdoa, Tuhan kapan kau datang? Oh Immanuel, oh Raja Damai, oh penasehat ajaib, Raja yang kekal itu, Mesias itu, kapan kau datang? Dan hari itu, apa yang mereka sudah doakan, apa yang mereka sudah gumulkan, apa yang mereka nantikan sudah terjadi. Dan mereka heran, mereka amazed, mereka takjub. Tetapi yang menarik sekalian, penulis Injil Lukas mengkontraskan apa yang dialami atau apa yang menjadi respon daripada orang-orang banyak itu. Mereka semua orang yang mendengarnya heran. Tetapi, namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris semuanya menggunakan kata kontras ini, ya, but. Mereka semua yang mendengar cerita gembala itu mereka heran, tetapi Maria menyimpan semuanya dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, seperti ada dua sikap atau dua respon yang berbeda. Bahkan sebuah respon yang sangat kontras antara orang banyak itu yang heran mendengar cerita yang luar biasa itu. Maria mungkin juga heran, tapi lebih lagi dia lebih one step forward. Dia bukan cuma heran, tapi dia menyimpan semuanya itu dan merenungkannya. Saudara sekalian, menarik karena dalam Injil Lukas, ya, orang-orang banyak itu yang heran itu seringkali digambarkan sebagai bukan pengikut Yesus. Bukan cuma Injil Lukas, Injil-Injil yang lain, tapi kita dalam konteks bacaan kita adalah Injil Lukas. Dalam Injil Lukas digambarkan bahwa kekaguman dan ketakjuban sebagai seorang pengikut Yesus itu tidak cukup. Salah satu contoh, atau kita melihat beberapa contoh saudara sekalian. Yang pertama saudara, ketika Tuhan Yesus membacakan nubuat Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan ada padaku dan aku akan membebaskan tawanan dan sebagainya. Respon semua orang adalah mereka takjub. Ya.
Mereka heran dengan pengajaran itu ketika Yesus mengatakan hari ini semua nubuatan ini sudah digenapi. Dan respon mereka adalah mereka heran. Mereka takjub. Tetapi apa yang mereka lakukan setelah mereka heran? Mereka tidak lantas percaya. Mereka tidak lantas mengikut Tuhan Yesus. Justru mereka mempertanyakan Yesus. Loh, kenapa? Bukankah dia ini adalah anak Yusuf, si tukang kayu itu? Kami kenal keluarganya. Karena Yesus sedang menyampaikan atau membahas Yesaya di sebuah sinagoga, rumah ibadat di kota Nazaret. Bukankah dia ini anaknya Yusuf? Kami tahu, kami kenal keluarganya. Enggak mungkin dia Mesias. Dan Yesus mengatakan, memang ya, dia berkata seorang nabi ya, tidak dapat atau sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Saudara, keheranan, ketakjubkan seolah-olah dikontraskan dengan sebuah komitmen, sebuah ketaatan, sebuah kepercayaan kepada Yesus. Contoh yang lain saudara sekalian. Setelah Yesus mengusir setan seorang yang bisu karena kerasukan setan. Semua orang heran bahwa Yesus melakukan mujizat pengusiran setan itu. Tetapi ada sebagian dari mereka mempertanyakan, loh, dia ini mengusir setan tapi bukan dengan kuasa Tuhan. Dia mengusir setan karena dengan menggunakan kuasa setan yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa pemimpin setan. Jadi saudara, keheranan, ketakjuban tidak otomatis sama dengan sebuah komitmen. Bahkan keheranan ditunjukkan sebagai sebuah respon negatif. Yang terakhir, contoh terakhir adalah ketika itu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mereka mau menjerat Tuhan Yesus dengan mengirimkan utusan-utusan dan mempertanyakan sebuah pertanyaan ini. Apa yang harus kami berikan? Pajak kepada kaisar atau kepada Tuhan melalui pajak kepada Bait Allah. Dan Yesus mengambil sebuah uang koin, mata uang logam dan berkata, gambar siapa ini? Ya, ada gambar kaisar, maka berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan dikatakan mereka semua utusan yang mau menjerat Tuhan Yesus itu, mereka heran. Keheranan dan ketakjubkan itu bukan tanda dari seorang pengikut Yesus menurut versi Injil Lukas. Dan berlawanan dengan itu saudara sekalian, Maria tidak hanya heran tetapi dia menyimpan semuanya itu dalam hatinya dan merenungkannya saudara sekalian. Apa artinya menyimpan semuanya itu di dalam hatinya saudara? Menarik sekali. Karena dalam bahasa Yunani kata menyimpan ini berarti meskipun saudara sekalian, meskipun belum memahaminya, meskipun belum tahu, tetapi masih tetap dipikirkan, digumulkan, direnungkan. Contohnya dalam sebuah teks Perjanjian Lama dalam terjemahan bahasa Yunani, kisah tentang Yusuf. Ya. Yusuf yang menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, kepada orang tuanya. Tentang 11 bulir atau ikat gandum yang menyembah kepada ikat gandum miliknya. Mimpi tentang saudara-saudara kenal matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Dan respon saudara-saudaranya mereka iri. Tetapi Yakub, ya, saudara-saudaranya pun merasa iri kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Yakub bingung, dia nggak tahu. Ini anak paling kecil. Bagaimana mungkin saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang sudah lebih dewasa itu menyembah dia, sujud kepada dia. Tetapi meskipun belum tahu, meskipun masih bingung, meskipun masih banyak pertanyaan, Yakub tetap memikirkannya, tetap merenungkannya. Saudara, kata merenungkan juga dalam bahasa Yunani itu berarti sebetulnya secara harafiah melempar bersama-sama. Dan dalam Perjanjian Baru beberapa kali dikatakan dipakai untuk sebuah diskusi bahkan perdebatan. Contohnya adalah
ketika Paulus berdebat dengan filsuf-filsuf ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 18. Juga beberapa filsuf dari golongan Epikuros dan dari golongan Stoa berdebat dengan Paulus. Dan kata berdebat di sini menggunakan kata yang sama dengan kata tadi ya, merenungkan. Artinya dalam pemikiran Maria itu ada banyak pemikiran. Ada banyak pertanyaan. Ada banyak suara-suara mungkin dalam pemikiran Maria berkecamuk. Suara-suara, pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang bertolak belakang. Apakah mungkin benar ini Yesus adalah juru selamat? Mungkin dia berpikir tentang kenapa Tuhan memilih aku, seorang perempuan yang sederhana. Kenapa bukan Elizabeth saja, ya, seorang keturunan Lewi, dia seorang istri daripada imam. Kenapa aku? Mungkin pemikiran Maria seperti itu. Lalu dalam pikirannya berkecamuk tentang pertanyaan-pertanyaan, apakah aku bisa? Apakah aku sanggup membesarkan seorang Mesias, seorang juru selamat? Tetapi saudara sekalian yang menarik adalah meskipun Maria tidak tahu, tetapi dia taat. Meskipun banyak pertanyaan yang berkecamuk di pikiran dia, banyak pertanyaan misteri, tetapi dia tetap mau taat kepada kehendak Tuhan. Bahkan cerita yang kita kenal waktu Yesus berumur 12 tahun, dan ketika itu mereka ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk pertama kali Yesus. Dan ketika mereka kembali, Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan kemudian setelah 3 hari mencari, Yusuf dan Maria ketemu Yesus sedang berdiskusi dengan para ahli Taurat. Dan kemudian Maria berkata, kenapa kamu di sini? Kami sudah mencari kamu kemana-mana. Lalu Yesus berkata, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Saudara, ini pertanyaan atau jawaban yang sangat membingungkan buat Maria. Bagaimana mungkin seorang manusia adalah anak daripada Allah? Waktu itu belum pewahyuan belum lengkap dan dia masih bertanya-tanya, bergumul. Tetapi kemudian sekali lagi Maria tetap taat dan dia, meskipun mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya, ibunya pun menyimpan semuanya itu. Menyimpan artinya dalam kebingungan, dalam berbagai pertanyaan itu, Maria tetap taat, tetap mau menggumulkannya. Dan saudara sekalian, apa yang menjadi pergumulan dia atau pertanyaan dia sampai kepada puncaknya, ketika dia boleh melihat bahwa sang anaknya itu harus ditangkap dan disalibkan. Dan inilah sebuah pergumulan yang terberat mungkin dalam kehidupan Maria. Ketika Yesus dibawa ke Bait Allah waktu dia masih bayi, seorang bernama Simeon pernah mengatakan ya bahwa pedang akan menusuk hatimu Maria. Di saat seorang ibu melihat kematian anaknya. Dalam pelayanan saya mengembalakan gereja saudara sekalian, salah satu kesedihan, duka cita yang sangat mendalam adalah ketika saya melihat seorang ibu, seorang ayah harus menguburkan anak mereka. Mereka akan berkata, kalau boleh saya aja yang mati, jangan anak saya. Saudara, Maria harus menyaksikan sang anak yang dikasihinya mati. Bukan cuma mati secara natural, tapi juga mati secara keji, mati secara hina, disalibkan. Pasti saya yakin sebelum kebangkitan Yesus itu ada pertanyaan yang jauh lebih banyak. Kenapa? Katanya Yesus adalah Mesias, katanya dia adalah juru selamat. Tapi kenapa dia harus disalibkan dan mati dengan cara yang begitu keji, begitu hina? Tetapi meskipun Maria menyimpan dalam hatinya, meskipun Maria merenungkannya, mempertanyakannya, dia tetap taat. Dan ini kita lihat
dalam Kisah Para Rasul pasal pertama. Ketika murid-muridnya menantikan Roh Kudus dan berdoa di ruang atas di Yerusalem itu, Maria ada di sana. Dikatakan di sana mereka semua, yaitu para murid Yesus, bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Saudara, Maria telah menunjukkan bahwa dia seorang pengikut Yesus yang sejati. Seorang pengikut Yesus adalah seorang yang bukan hanya kagum akan keajaiban Tuhan, mengagumi kebaikan Tuhan, mengagumi karya Tuhan. Maria bukan hanya mengagumi bahwa Tuhan, karya Tuhan itu besar, bahwa Allah telah menjadi manusia, bahwa Allah telah menggenapi janjinya yang sudah dijanjikan beratus-ratus tahun melalui para nabi. Tetapi dia mengambil langkah yang lebih, yaitu dia berkomitmen menjadi pengikut Tuhan. Dan untuk itu dia perlu membayar harga. Seorang pengagum adalah seorang yang hanya mengagumi karya Tuhan, tetapi tidak mau mengambil risiko lebih jauh lagi. Tetapi saudara sekalian, Maria ketika dia berkata kepada malaikat Gabriel itu dan kepada Tuhan, saya percaya sejak saat dia berkata, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di saat itulah dia telah menetapkan hatinya untuk menjadi pengikut Yesus. Dan risikonya adalah saudara sekalian, dia harus membayar komitmen, dia harus membayar harga, dia harus melakukan sesuatu yang lebih lagi. Saudara, kehidupannya yang tadinya diatur oleh dia, kehidupannya yang tadinya dia punya rencana-rencana yang besar dalam hidupnya, semuanya itu ditaruh di kaki Tuhan Yesus dan berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanmu, jadilah padamu menurut kehendakmu. Saudara sekalian, ketika bicara mengenai komitmen seorang pengikut Tuhan, maka Yesus sendiri adalah teladan yang terbaik bagi kita. Bahwa Yesus telah membayar harganya. Ketika Yesus mengambil komitmen untuk datang ke dalam dunia ini, maka dia melakukan semuanya dengan total. Saudara, Yesus tidak perlu dan tidak ada yang mengharuskan Yesus menjadi manusia. Jikalau seandainya Yesus tidak menjadi manusia, dia tetap Allah. Statusnya tidak terubahkan. Tetapi karena dia mengasihi saudara dan saya, maka dia mengambil sebuah komitmen bahwa dia membayar sebuah harga. Bahwa dia mau, kata Paulus, mengosongkan dirinya, datang menjadi manusia, bahkan menjadi manusia yang hina. Dia bisa memilih di mana, kapan, dari keluarga mana dia dilahirkan. Tetapi sang raja, sang pencipta, memilih untuk lahir dari sebuah keluarga sederhana. Bahkan tadi kita sudah lihat drama atau sketsa Natal. Dan kita sudah baca dan renungkan berkali-kali. Bahwa Yesus rela untuk dilahirkan di sebuah tempat di mana tidak ada seorang manusia pun mau dilahirkan di sana. Saudara, kelahiran Yesus di tempat binatang itu dan dibaringkannya dia di palungan merupakan sebuah pertanda akan apa yang dia alami sepanjang kehidupannya di dunia ini. Seperti yang dia pernah katakan, rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sebuah paradoks. Sang Allah, Yesus, bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus adalah pencipta semuanya ini. Dia bukan cuma sang pencipta alam semesta, tapi dia adalah sang pemilik alam semesta. Dan dia sang pengontrol semuanya. Dia bisa memilih
di mana dia dilahirkan. Dia bisa memilih di mana dia akan tinggal. Rumah sebesar apa yang dia akan tinggali. Tapi dia mau memberi kepada saudara dengan total. Dan dia mengatakan bahkan serigala, rubah memiliki tempat. Burung memiliki sarang. Tetapi sang anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara sekalian, pada malam ini kita mau merenungkan kembali. Mungkin Natal tahun ini adalah Natal yang sudah kita rayakan atau kita peringati berpuluh-puluh kali dalam kehidupan kita. Mungkin juga ada di antara saudara yang adalah orang yang pertama kali merayakan Natal pada malam ini. Tapi mari kita merenungkan bersama-sama pada malam hari ini. Bahwa kita dipanggil untuk meneladani Maria. Ketika dia berkata kepada Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Saudara, hamba Tuhan bukan cuma untuk para pendeta penginjil. Karena setiap kita tadinya adalah hamba dosa. Budak dosa yang telah dibebaskan Tuhan dengan darah yang mahal. Dibeli dengan darah yang mahal. Dan kita adalah budak-budak hamba-hamba Tuhan. Maukah kita memberi diri kita untuk berkomitmen? Bukan cuma hanya sebagai orang-orang yang mengagumi karya Tuhan. Oh, kita berkata, Tuhanku luar biasa. Kita menyanyi, Yesusku hebat, Yesusku perkasa, Dia luar biasa, Dia sungguh baik. Saudara, kekaguman akan Tuhan itu baik. Tetapi kita dipanggil bukan hanya sebagai orang-orang yang heran, yang takjub akan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, karya Tuhan. Tapi kita dipanggil semua untuk melangkah lebih lagi menjadi pengikut Tuhan. Dan Tuhan berkata tadi ayat Alkitab yang sekilas muncul. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, maka ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku setiap hari. Ada sebuah konsekuensi yang harus kita berikan, seperti Maria telah membayar semuanya, meninggalkan semua mimpi-mimpinya, harapan-harapannya, dan bahkan menghadapi dan menjalani kehidupan yang pedih dan penuh pergumulan sampai kepada masa tuanya ketika dia melihat sang anaknya yang dikasihnya harus disalibkan itu. Mungkin dalam kehidupan kita masih terlalu mengasihi apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Terlalu memegang apa yang menjadi mimpi-mimpi kita. Yang mungkin bukanlah menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan bagi hidup saudara. Tidak mudah, saya tahu. Dan mungkin berat. Tetapi kita dipanggil menjadi seorang pengikut Kristus. Dan untuk itu harga yang harus dibayar bagi kita semua. Barangkali dalam kehidupan saudara sekalian, mungkin dalam dunia kerja atau dunia sekolah saudara, ketika saudara bergumul untuk apakah saya harus melakukan kehendak Tuhan. Kalau saya melakukan kehendak Tuhan, maka ada konsekuensi yang harus saya jalani. Atau saya mengambil jalan yang gampang saja. Karena semuanya itu menyenangkan, semuanya itu gampang dan semua memudahkan buat kita. Tapi kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Dan untuk itu perlu ada harga yang dibayar. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia telah memberikan komitmen yang total bagi saudara dan saya. Jikalau Yesus mau memberikan seluruhnya bagi saudara dan saya. Jikalau Yesus mau berkomitmen dengan total bagi saudara dan saya, tentunya kita juga mau memberikan buat Dia. Karena Dia telah memberikan teladan bagi kita. Saudara, barangkali saudara datang ke tempat ini dan saudara berkata, saya selalu gagal, Pak.
Saya selalu tidak mampu, saya selalu berkomitmen tapi juga selalu gagal untuk menjalani komitmen saya. Secara malam ini firman Tuhan pun bagi saudara dan saya yang mungkin merasa tidak mampu. Karena Tuhan Yesus bukan cuma menyuruh kita untuk berkomitmen memikul salibnya. Dia sudah melakukan semuanya bagi saudara dan saya. Dan bukan cuma itu saudara sekalian, bahkan dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah bersama-sama dengan saudara. Melalui Roh Kudus akan menolong kita yang mau taat kepada Dia untuk mau berkomitmen dan membayar harga bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, bukan cuma menjadi seorang pengagum Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sebuah teladan dari Maria. Seorang gadis yang belia, masih remaja. Tapi dia telah mengambil sebuah komitmen besar dalam kehidupannya. Ketika dia berkata, aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanmu. Dan Maria sadar bahwa ketika dia mengambil komitmen itu, ada harga yang harus dibayar. Bahkan seluruh kehidupannya dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan. Orang-orang yang telah kau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Engkau telah datang ke dalam dunia ini karena Engkau berkomitmen untuk menyelamatkan kami. Karena Engkau mengasihi kami sehingga Engkau datang ke dalam dunia ini dan mati bagi kami. Ya Tuhan, bantu kami untuk diingatkan pada malam hari ini. Bahwa Tuhan mengharapkan kami untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dan untuk itu kami perlu membayar harga. Perlu memberikan semuanya. Perlu menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Dan berkata seperti Maria berkata, aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah padamu seperti perkataan-Mu. Biarlah malam Natal ini boleh menjadi komitmen kami semua Tuhan. Kami tidak akan menjadi pengagum-pengagum Tuhan saja. Tapi kami mau menjadi pengikut-pengikut-Mu sepanjang hidup kami. Amin. Kelahiran Yesus Kristus di dunia bukan hanya membawa sukacita bagi para gembala, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Melaluinya, Allah menyatakan kasih dan keselamatannya kepada dunia yang gelap dan terhilang. Kabar baik ini bukan hanya untuk para gembala, tetapi untuk semua orang yang mau menerimanya. Malam ini kita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih yang memancar dalam kegelapan dunia melalui kelahiran Yesus, Sang Terang dunia. Lilin-lilin ini adalah simbol terangnya yang menerangi setiap hati yang percaya. Seperti api yang berpindah dari lilin ke lilin. Kasih dan terang Tuhan terus menyebar dari satu hati kepada hati yang lain. Malam ini kita bersama-sama merenungkan kelahiran Sang Juru Selamat dan bagaimana kita dipanggil untuk meneruskan terangnya. Biarlah terang ini tidak hanya ada di malam ini, tetapi juga terus bersinar dalam hidup kita
membawa damai dan kasih dimanapun kita berada, sebagaimana Kristus telah membawa damai di tengah dunia yang gelap. Terang lilin ini lembut, namun mampu menerangi. Demikian pula terang kasih Tuhan dalam hidup kita. Tenang namun penuh kuasa, sederhana namun mengubah dunia. Mari kita luangkan beberapa saat dalam keheningan, mengizinkan terang lilin ini mengingatkan kita akan terang Kristus yang terus hadir di tengah-tengah kita, memulihkan hati yang terluka dan membawa pengharapan bagi dunia yang haus akan keselamatan. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Oh Holy Night. Holy night, the stars are brightly
sekalian, Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat ke-12 berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mendapatkan terang hidup." Pada saat ini kita semua di malam Natal memegang lilin yang menyala, merefleksikan bahwa Tuhan kita, sang terang dunia itu lahir di malam yang sunyi, tetapi terang itu telah menerangi setiap hati kita yang gelap yang mau datang kepadanya. Dan pada malam hari ini, marilah kita juga mendorong diri kita. Setiap kita yang boleh merefleksikan lilin terang ini, kita juga boleh didorong untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi terang-terang dunia dimanapun kita ditempatkan. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur atas karunia-Mu yang besar di dalam hidup kami. Engkau telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menerangi hati kami yang gelap. Dan biarlah Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama di malam Natal ini, mengingat akan kasih-Mu yang besar, mengingat akan kelahiran-Mu ke dalam dunia yang gelap ini, kami yang saat ini memegang lilin yang menyala juga boleh terpanggil, memberi diri kami untuk menjadi terang-terang dimanapun kami boleh Tuhan tempatkan, sehingga lewat diri kami ada Kristus yang hadir, yang boleh diberitakan, yang menerangi setiap hati yang gelap yang kami jumpai, dan banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kelahiran-Mu. Biarlah sukacita surgawi pun hadir bersama-sama dengan kami, memuji dan meninggikan Tuhan di dalam setiap momen, di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk dan silakan boleh mematikan lilinnya. Setelah lilin dimatikan, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Merespon anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita sekalian, Dia telah mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan kita sekalian. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan segala tempat mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita juga diberikan kesempatan yang luar biasa bisa berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah malam Natal. Dan kita pun diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian dari berkat yang telah kita dapatkan dari Tuhan melalui persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kami mengetuk hati dan mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian untuk dapat memberikan persembahan. Dan persembahan yang terkumpul pada malam hari ini seluruhnya akan disumbangkan bagi para hamba Tuhan yang melayani dan merayakan Natal bersama para jemaatnya di pedesaan-pedesaan.
Biarlah mereka juga bisa merasakan kegembiraan Natal seperti yang kita dapat rasakan dan kita alami di tempat ini. Di kota-kota besar mungkin mudah untuk merayakan Natal, namun di kota-kota terpencil, kota-kota kecil tidaklah mudah bagi mereka. Mari kita membagikan berkat buat mereka sekalian. Beritakanlah juga kabar sukacita ini mengenai kelahiran Juru Selamat ke seluruh pelosok dunia, baik ke gunung-gunung maupun ke lembah-lembah. Kita akan persembahan dan juga kita angkat pujian. Mari kita beritakan ke gunung. Untuk persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan atau dapat juga melalui scan QR code yang ada pada amplop. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, tak lahir penebus. Oh, gembala di padang menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, tak lahir penebus. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, tak lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian para tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, tak lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan. Lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, tak lahir penebus. Tak lahir penebus. Tak lahir penebus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada malam Natal ini sebagai peringatan bahwa Yesus telah lahir ke dunia untuk kami sekalian. Siapakah kami? Orang-orang yang berdosa dan sangat sederhana dan tidak berharga di mata Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kami, mengangkat kami, dan kami sangat berharga sekarang di mata Tuhan. Karena Tuhan telah rela memberikan anak yang tunggal untuk turun ke dunia menyelamatkan kami orang yang berdosa. Sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi kami. Kami tidak bisa membalas kasih Tuhan. Namun pada kesempatan ini Tuhan, biarlah kami juga bisa belajar mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan yang sangat melimpah kepada kami. Untuk kami berikan kepadamu ya Tuhan. Dan kami pun sangat mengingat saudara-saudari kami di pedesaan-pedesaan. Mereka dengan segala keterbatasan. Namun mereka juga
ingin mendapatkan kabar sukacita, ingin merasakan sukacita yang Tuhan berikan. Selain kepada kami juga kepada mereka. Biarlah mereka juga bisa merasakan sukacita yang kami rasakan di tempat ini. Juga mereka bisa rasakan tempat-tempat mereka berada. Sekalipun mereka mungkin di tempat-tempat yang terpencil, mungkin di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Namun kami percaya Tuhan selalu merawat mereka. Tuhan selalu memelihara mereka dan selalu juga menjaga mereka. Karena mereka juga berharga di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk tangan-tangan terampil yang telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan berikan berkat yang lebih berlimpah lagi. Dan biarlah juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar maupun untuk saudara-saudari kami yang jauh di pelosok-pelosok. Tuhan, kami pun ingin berdoa pada malam hari ini untuk para hamba Tuhan yang telah merelakan hidupnya, menyerahkannya untuk melayani Tuhan. Mereka dengan segala keterbatasan dan kekurangan, namun tetap setia mengabarkan sukacita kepada orang-orang yang ingin mendapatkan kabar sukacita, kabar gembira, dan kabar keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada manusia. Biarlah Tuhan juga akan senantiasa melawat mereka, memberkati mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, semangat, dan kesetiaan di dalam pelayanan mereka. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami akan mengakhiri tahun 2024. Kiranya juga Tuhan akan menyertai bangsa dan negara kami untuk menjajaki tahun yang akan datang, tahun 2025 ini ya Tuhan. Biarlah negara kami tetap menjadi kuat dan semakin bisa memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Juga bisa menjadikan pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada kami anak-anak Tuhan untuk bisa beribadah dengan baik. Dan tetap bisa mengutamakan Tuhan, menyembah Tuhan dengan leluasa dan dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan dan dengan setia juga ingin memancarkan dan dapat memancarkan berkat kepada orang-orang sekitar yang belum mengenal Tuhan. Yang belum mendapatkan berita bahwa Tuhan bisa menyelamatkan kami, umat-umat yang berdosa. Dengan kekuatan kami tidak mampu untuk bisa menyelamatkan kami dari maut. Hanya Tuhan yang menawarkan dan hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Biarlah mereka juga bisa mendengarkan kabar ini dan biarlah mengetuk hati mereka untuk bisa percaya tentang kabar keselamatan ini. Terima kasih ya Tuhan, dan untuk esok hari kami juga masih mempunyai acara ibadah Natal, kebaktian kebangunan rohani. Biarlah anak-anak Tuhan yang sudah tawar hati, yang sudah lama tidak pergi ke gereja, yang sudah lama meninggalkan Tuhan, Tuhan bisa lawat mereka, Tuhan bisa gerakan hati mereka, berikan kesempatan mereka untuk hadir besok pada pukul 7 pagi maupun pada pukul 10 pagi di tempat ini ya Tuhan. Biarlah mereka bisa kembali diingatkan bahwa Tuhan tetap akan memperhatikan mereka, Tuhan juga tetap akan memelihara mereka dan mereka bisa tersadarkan dan mau percaya serta menerima Tuhan sebagai juru selamat. Terima kasih ya Tuhan, biarlah acara hari ini bisa berlangsung dengan baik sampai akhir nanti dan juga pada acara ibadah kami besok hari juga bisa berjalan dengan baik. Biarlah situasi keamanan di lingkungan kami beribadah juga tetap bisa cukup kondusif sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menyatakan bahwa hanya ada Allah kita yang bisa menyelamatkan. Yesus turun ke dunia hanya untuk kita sekalian walaupun kita adalah umat yang berdosa. Kita akan masuk dalam doksologi. Puji.
sekalian, setelah kita merayakan Natal, malam Natal pada hari ini, dan kita diingatkan untuk pulang menjadi pengikut-pengikut Kristus yang rela untuk membayar harga bagi Tuhan, karena Tuhan sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Dan sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini di tahun 2025 sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam saat teduh. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah pada malam Natal ini. Kami mengucapkan selamat hari Natal, biarlah juga Yesus Kristus hadir di hati kita masing-masing. Sebagai peringatan setiap tahun kita memperingati Yesus lahir dan kita pun selalu mengundang Yesus selalu hadir, lahir di hati kita masing-masing. Pada malam hari ini kita nanti akan tutup ibadah kita, namun kita masih punya kesempatan besok untuk merayakan dan beribadah kembali di tempat ini. Untuk esok hari pada hari Rabu tanggal 25 Desember kita akan menyelenggarakan ibadah perayaan Natal dan juga kebaktian kebangunan rohani. Adapun ibadah kita besok akan diselenggarakan 2 kali. Yang pertama adalah pada pukul 7 pagi, yang kedua adalah pada pukul 10 siang. Diharapkan esok hari kita bisa mengajak jemaat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Gerakan ini kita sebut dengan batu jiwa, bawa satu jiwa. Namun jemaat persilahkan juga untuk mengajak lebih dari satu jiwa. Jadi tidak dilarang atau justru diharapkan bisa lebih dari satu jiwa. Biarlah jiwa-jiwa yang diajak nanti bisa kembali mendengarkan firman Tuhan, kembali menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar di mata Tuhan, dan mau kembali untuk setia kepada Tuhan. Dan bagi yang belum percaya bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita nanti akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Panitia penyelenggaraan ibadah ini menyediakan sedikit bingkisan. Saya nggak tahu cukup atau tidak, ternyata malam ini sangat luar biasa antusias untuk memberikan waktu bersama-sama beribadah dengan kami pada malam Natal ini. Dan bagi Bapak Ibu yang akan meninggalkan ruangan nanti akan mendapatkan bingkisan. Namun supaya tidak berdesak-desakan karena kita hadir dengan cukup banyak di sini, saya persilahkan Bapak Ibu yang ada di bagian belakang terlebih dahulu untuk meninggalkan ruangan. Kami mengucapkan selamat hari Natal, terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami, selamat malam dan kita akan jumpa lagi besok. Selamat hari Natal untuk kita sekalian. Yang bagian depan bisa tunda dulu, jangan terlalu terburu-buru supaya tidak berdesak-desakan di pintu.
selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Kabar gembira bagi kalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat. Kami ucapkan selamat hari Natal bagi Bapak Ibu sekalian, dan biarlah kehadiran pada malam hari ini juga menjadi kebahagiaan buat kita sekalian. Dan kita akan bertemu pada ibadah kita besok hari pukul 7 atau pukul 10 pagi. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Kabar gembira bagi kalian, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kind. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Kabar gembira bagi kalian, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kind. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Kabar gembira bagi kalian, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kind. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Kabar gembira bagi kalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari
Hari Natal dan Tahun Baru.